Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku. Jadi, pada video kali ini, aku akan memulai sesi podcast. Nah, di podcast kali ini, saya bersama kakak ipar saya akan membahas topik tentang cadar, di mana kita bisa melihat kakak saya adalah orang yang memakai cadar. Jadi, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai sesi tanya jawabnya. Jadi, untuk yang pertama, Mbak sendiri, karena saya memanggil beliau adalah Mbak. Mbak itu mulai sejak kapan memakai cadar? Mbak itu pakai cadar sejak lulus SMA. Lulus SMA, Ya. itu berarti udah lama ya? Nah, lumayan. 2015, jadi udah jalan hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun, keren sih. Kalau untuk kenapa alasan Mbak pakai cadar itu kenapa ya? Kalau asalnya sih Mbak itu sering nonton film-film Malaysia, genre-genre Islami. Nah, di sana itu ada film namanya 7 Petala Cinta judulnya. Nah, di sana itu pemain perempuannya pakai cadar. Jadi kok ngelihatnya tuh kok adem. Awalnya tuh pengen, kalau aku misalkan pakai cadar tuh gimana ya. Jadi timbulnya itu pas nonton film itu awalnya mungkin hidayah ya. Cuma hidayah kan bisa lewat jalur apa aja. Bisa lewat film yang kayak Mbak tadi bilang. Kalau tanggapan keluarga Mbak sendiri waktu Mbak memutuskan untuk pakai cadar itu gimana? Tanggapan terutama orang tua. Aduh, kalau ingat kisah perjuangan saya ya sampai saat ini tuh, orang tua saya itu salah satu yang paling menentang sekali itu orang tua saya, termasuk almarhum abah saya. Waktu itu saya tuh belum punya cadar satu pun belum. Nah, jadi saya ada kerudung segi 4 itu ya, itu saya potong, saya jahit sendiri, saya pakai diam-diam. Waktu itu kan setelah lulus SMA, Mbak kuliah semester 1, Mbak tuh kalau ke kampus pakai cadar tapi diam-diam. Oh, Diam-diam. Pulang ke rumah dicopot. Nah, terus orang tua saya itu dapat kabar dari teman kalau saya itu katanya pakai cadar diam-diam. Nah, orang tua saya itu cross check, bener nggak? Nah, pas beliau tahu, akhirnya cadar saya itu dibuang. Bukan dibuang sih, diumpetin. Oh, diumpetin. Katanya sih dibuang, tapi ternyata itu ada, diumpetin sama orang tua saya. Menentangnya itu bukan karena apa? Bukan karena orang tua saya itu tidak setuju dengan cadar, bukan. Tapi kan namanya orang pakai cadar itu di masyarakat itu apa namanya ya? Tabu. Sudah iya benar. Kan masyarakat kita itu masih belum terbiasa dengan orang yang pakai cadar. Jadi kesannya tuh serem, teroris, terus aliran lain gitu. Oh, gitu. Radikal gitu ya. Bener. Sampai-sampai tuh dimusuhin satu keluarga itu. Dikiranya saya tuh udah ikut aliran lain gitu. Ya ampun. Berarti emang di awal-awal pakai cadar itu rintangannya bener Masya Allah. banget. Belum ada lagi tuh guru saya waktu masih di madrasah itu sampai datang ke rumah nanya, kenapa kamu sekarang pakaiannya seperti ini, kamu itu ikut aliran apa gitu. Guru saya tuh sampai kayak gitu. Iya, copot, mumpung masih ada guru kamu minta maaf sama madrasah kamu gitu katanya. Nah, saya gini loh, kenapa saya harus minta maaf, saya kan nggak bikin salah. Saya bilang gitu. Kalau memang jenengan tidak percaya, saya tuh tetap saya tuh tetap penganut Nahdlatul Ulama yang tulen. Silahkan datang ke rumah saya, lihat cara sholat saya seperti apa gitu. Soalnya kan kalau di kalangan kita orang pakai cadar itu, apalagi tahun 2015 dulu, itu masih jarang sekali. Bahkan satu kota itu mungkin ada beberapa, cuma di kecamatan saya tuh cuma saya aja satu orang pertama kali. Di kecamatan baru dia yang pertama. Keren sih berarti emang. Wow, perjuangannya ya. Terus kan tadi bilang menginjak 7 tahun pakai cadar. Nah, itu setelah pakai 7 tahun tuh apa yang bikin nyaman pakai cadar tuh apa? Yang bikin nyaman tentunya kita itu merasa lebih kayak merasa lebih terjaga aja. Terus maruahnya kayak sebagai seorang muslimah itu saya merasa diri saya ini lebih dihormati begitu. Iya. Saya tuh menganggap diri saya sendiri, saya tuh menghormati diri saya sendiri lebih daripada waktu saya belum pakai cadar.
dari segi mau bertingkah laku, saya tuh mau kalau aku kayak gini dampaknya seperti apa, lebih seperti itu sih. Soalnya kan kalau orang yang sudah pakai cadar itu bayangannya orang itu sudah bener ilmu agamanya dalam banget, padahal enggak. Nah tapi kita itu ibaratnya tuh disorotin kayak ada CCTV. Jadi kalau kita bikin ini sedikit aja, itu nanti bisa jadi contoh. Oh itu yang pakai cadar aja kayak gitu akhlaknya. Apalagi saya yang masih kayak gini, apalagi saya masih belum tutup aurat atau masih pakai jilbab kayak gitu. Jadi tantangannya seperti itu sih. Jadi pokoknya lebih nyaman juga ya. Udah sekarang biasa udah jadi nyaman. Iya. Oke, kalau kan udah sisi senangnya sekarang udah nyaman pakai cadar. Tentu kan apa ya, ada sisi nggak nyamannya, meskipun udah 7 tahun tuh pasti ada sisi nggak nyamannya kan. Itu boleh disebutin nggak Mbak? Kalau pas lagi ini ya, kalau pas lagi saya lagi flu atau lagi ini ya sakit mata, itu kadang mengganggu, apalagi kalau pemilihan kainnya itu kainnya yang bikin gatal gitu. Kadang gatal, matanya sakit, kadang juga ada keinginan pengen dicopot ya, karena kayak gitu pengen copot gitu. Tapi iya benar, tapi kalau ingat ya Allah, tujuannya pakai cadar ini kan untuk menjaga diri gitu, karena Allah juga biar terhindar dari fitnah. Makanya pas waktu datang perasaan seperti itu tuh saya tuh buru-buru auzubillahi seperti itu. Tapi kalau gak enaknya pasti ada, apalagi kalau naik motor tuh cadarnya kekencengan, matanya sakit. Kalau cadarnya terlalu longgar itu naik turun jadi matanya gatel. Gitu, kelilipan gitu terus ya. Oke, kalau sekarang nih di lingkungan kakak sekarang, apalagi udah bersuami, jadi kan punya keluarga baru. Nah itu menurut kakak lingkungan barunya tersebut itu tuh mendukung kakak apa enggak? Kalau sekarang ya alhamdulillah keluarga sudah mendukung, apalagi sekarang sudah punya suami sama keluarga suami juga mendukung sekali. Jadi saya tuh yang awalnya pakai cadar itu bisa dikatakan jarang sekali ya, sekarang sudah banyak yang ikut-ikutan. Bahkan teman-teman juga sudah ada yang pakai cadar. Terus ada siswa-siswa saya juga pakai juga sekarang. Tambah banyak ya, berarti alhamdulillah. Wah, pengaruhnya itu benar-benar Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau dulu tuh kan kayak gak ada temennya, sendirian gitu ya. Kalau sekarang udah banyak, alhamdulillah sudah banyak yang pakai cadar. Alhamdulillah. Jadi masyarakat sudah mulai welcome. Karena saya tuh ingin menunjukkan bahwa busana kita tuh boleh berubah. Penampilan kita sudah berubah, tapi kalau akidah itu tetap sama. Bagus, betul sekali. Oke, karena dari tadi kita bahas cadar terus nih, aku jadi penasaran gimana sih pakai cadar itu? Apakah bikin engap? Apakah bikin kita nggak nyaman? Kan saya baru pertama kali, makanya ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi saya akan mencoba pinjam cadarnya Mbak. Nah, kebetulan Mbak bawa ini satu. Coba kamu cobain. Bismillah. Semoga yang awalnya coba-coba semoga nanti bisa istiqomah, amin. Doain ya, supaya adik saya juga bisa pakai cadar nanti. Doain teman-teman. Coba ya. Gimana? Karena kayaknya nggak setebal yang saya pikir, jadi ini tuh enak buat napas, masih bisa bernafas dengan baik. Sirkulasi udaranya juga memadai untuk bernafas, dan malah lebih enak daripada pakai masker loh. Iya. Pakai masker itu enggak. Iya, gini lebih enak. Maksudnya kayak ya tidak mengurangi dalam kita berkegiatan, tidak mengganggu pernafasan juga kan? Juga, masih bisa berkegiatan normal lah pakai cadar. Ya mungkin ini dulu video podcast dari aku, dari channel aku, dan yang udah ditemani sama Mbak aku. Terima kasih sudah menonton. Ya, terima kasih sudah menonton. Sekilas dari kisah saya. Jangan lupa. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. Bye bye.